dalam roh dan kebenaran, sehingga apapun yang kami lakukan ini menyenangkan dan menjadi dupa yang harum buat bagi namamu dan kerajaan surga. Dan juga Tuhan, hamba-Mu sebentar akan menyampaikan berkat dari firman Tuhan. Sekiranya Tuhan firman ini menjadi pendewasaan kami, agar kami bisa kuat melangkah menjalani hidup, agar tuntunan Tuhan menyertai kami selama kami hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir segala perkara-perkara yang tidak berasal daripada Tuhan. Bila kiranya roh Tuhan terus yang menaungi tempat ini dari awal pertengahan hingga kami pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Izinkan saya untuk berdiri agar saya mudah dilihat dan diperhatikan. Shalom. Shalom. Seberapapun kita yang hadir di sini, tetap kita terus semangat ya. Amin. Memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bukan meninggikan diri, bukan meninggikan siapapun, tetapi kita di sini meninggikan nama Tuhan dan mengingat Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Amin. Ini suatu yang luar biasa. Kenapa? Kita tahu bahwa mungkin kita punya pekerjaan masing-masing yang mungkin menyibukkan kita, tetapi dengan waktunya Tuhan, dengan rohnya Tuhan, Tuhan memimpin kita untuk kembali duduk diam di sini tenang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Sehat ya semua ya. Sehat. Ya, sedikit kesaksian beberapa hari lalu waktu saya dikabari untuk jadwal pelayanan di tempat ini, saya udah 6 hari cuman di rumah terus. Kenapa di rumah terus? Bukan berarti bermalasan, tapi saya kena tipes. Itu awal mulanya. Ketahuan tipes itu di hari keempat. Karena saya datang ke dokter, dilihat dari gejalanya, hasil dari konsultasi, yes, katanya gejala tipes. Tetapi besoknya sekitar 1 atau 2 hari cek darah, ternyata tipesnya makin membaik, artinya sudah sembuh lah, negatif. Tetapi ada yang tidak mengenakan dalam hati saya. Katanya saya terkena DBD lagi. Waduh, kacau ya. Tetapi saya puji Tuhan, ya tetap semangat. Selama memang sakit, saya tidak jatuh baring lemas yang sampai nggak bisa jalan gitu, enggak. Saya main bola pun masih bisa sebenarnya, itu kok dipaksakan sebenarnya. Tapi ya saya harus jaga kesehatan dulu, pulihkan tenaga. Tambah saya disuntik booster ya, apa? Vitamin itu supaya, katanya kan tifus kan virus, jadi supaya kuat melawan. Nah, sekedar kesaksian saja. Tapi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena ini yang akan kita nanti-nantikan. Hari ini kita akan belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan dalam Efesus. Coba kita perhatikan kitab Efesus. Kitab Efesus pasal 5. Kitab Efesus pasal 5 ayatnya, pasal yang 5 ayatnya yang ke-15. Kita perhatikan. Saya akan membagikan dan membacakannya dan sharing juga satu persatu dari bagian ayat ini. Tema Lembaga Alkitab Indonesia memberikan di sini hidup sebagai anak-anak terang. Nah, hidup sebagai anak-anak terang. Kita pusatkan ayat yang ke-15. Perhatikan, saudara memperhatikan, menyimak. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Di situ ada komanya, karena itu. Kenapa dikatakan karena itu? Ada sebelumnya, sebab akibatnya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah kitab yang ditulis Efesus, yang disuratkan kepada kota Efesus pada saat itu, jemaat-jemaat Efesus, supaya mereka dikatakan itu karena itu. Saya nggak menceritakan karena apa sebelumnya, tapi ada sebabnya. Tentunya ada dosa, ada perilaku jemaat-jemaat Efesus atau orang-orang pada saat itu melakukan kesalahan. Makanya dikatakan di situ, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikanlah berarti kita memusatkan suatu bentuk yang mau kita lihat. Ya, di situ perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, di sini pusat perhatiannya bukan kepada teman, bukan kepada istri mungkin, anak mungkin, atau orang-orang, tetapi di sini dikatakan perhatikanlah dengan seksama, dengan teliti. Seksama itu bisa dijadikan suatu kata teliti, ya. Kayak mana orang teliti? Berarti dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki.
perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, pertanyaan ini, ayat ini dirujuk atau ditunjuk kepada jemaat Efesus pada saat itu. Tetapi saya mempertanyakan kepada kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, dipertanyakan ya Rasul Paulus kepada kita, bahkan Tuhan ya, bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup selama ini semau-maunya saja, terserah saya, suka-suka saya? Apakah seperti itu yang Tuhan inginkan? Dalam diri pribadi kita katakan bahwa kalau kita memperhatikan diri kita, apakah selama ini kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan sendiri? Sebab firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Katanya berbahagia. Ya, kita orang berbahagia kalau kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa? Kekuatan kita. Kenapa? Buktinya kalau saya nggak mungkin dong minta tolong orang sementara saya bisa. Bukan ke situ ya. Artinya ini ke diri kita. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Hidup kita bagaimana? Apakah kita menjadi seorang Kristen yang sembarangan? Menghabiskan waktu kita dengan hal yang tak berguna? Bisa jadi. Ya. Nah, ini secara spesifik ini ke pribadi kita. Pertanyaan ke pribadi kita, bagaimana kita hidup dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa seharusnya sepantasnya kita sebagai anak Tuhan, kita harus memusatkan perhatian kita dalam hidup kita bahwa mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Sebab kekuatan sendiri terbatas adanya. Ya, otot kita ini ya, yang mungkin kita jadikan sebagai mata pencarian, badan kita yang tegap mungkin, yang tegar. Mungkin itu kita, ya seperti saya, mungkin saya merasakan, saya selama hidup memang belum pernah ke rumah sakit. Ya, belum pernah menginjakkan kaki sudah pernah. Tapi belum pernah dirawat di rumah sakit. Puji Tuhan sampai sekarang ini juga. Tetapi kemarin saya masuk ke rumah sakit tapi nggak mau dirawat. Saya cuma diinfus, cuma beberapa jam kayak gitu, cuma infus vitamin. Puji Tuhan nggak sampai dirawat. Walaupun penyakitnya memungkinkan harus dirawat. Tetapi puji Tuhan, saya juga secara pribadi berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan juga supaya jangan sampai saya dirawat. Karena saya mau kata saya, janganlah sampai menginjakkan kaki di rumah sakit. Artinya bukan berarti saya robot ya, nggak bisa sakit, pasti ada sakit. Tetapi kalau kita perhatikan diri kita, kita bisa jaga kesehatan kita, kita bisa jaga pola makan kita, ya puji Tuhan nanti kita sehat terus. Ya, ada firman Tuhan mengatakan latihan badan itu terbatas gunanya. Tetapi ada yang bisa lanjutkan ayat ini? Pernah dengar? Ya, nah ya, coba kita cari dulu ya. Latihan kita cari 1 Timotius 4 ayat 8. Coba kita perhatikan. Bunyinya, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Karena mengandung janji ya, bukan janji saya, bukan janji Rasul Paulus. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya janji Tuhan ya dan amin. Sebab doa berkat Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau, melindungi engkau, aku akan menyinari engkau dengan wajahku, memberikan engkau damai sejahtera. Aku akan menghadapkan wajahku kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nah itu janji Tuhan. Ayat firman Tuhan ketika dia naik ke surga, dia titip pesan bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Katakan di situ Matius 28 ayat yang ke-20 kalau nggak salah. Ya. Itu janji Tuhan. Artinya kalau kita andalkan diri kita sendiri terbatas adanya. Ya. Tetapi kalau kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup. Amin. Amin. Nah, seperti itu ya. Saya lanjut lagi di ayat yang tadi ya, Efesus ya. Kita perhatikan. Janganlah seperti orang bebal. Di sini dikatakan, perhatikan bagaimana kita hidup. Dijawab Rasul Paulus lagi dan dijawab ayat ini lagi, janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu orang seperti apa sih? Orang bebal itu orang yang susah dibilangin.
susah diarahkan, egois. Nah, apakah kita seperti orang ini? Saya pikir tidak ya. Dan jangan menjadi seorang seperti bebal. Ya, bebal ini orang-orang yang susah dibilangin, diarahkan, orang-orang yang egois. Ya, jangan sampai seperti itu. Tapi kita di dalam Tuhan kita saling memberi motivasi, memberikan kekuatan, memberi kata-kata berkat ya yang penuh semangat lah seperti itu ya. Tetapi seperti orang arif. Orang arif ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia orang yang bijaksana. Di sini ada dua opsi dalam kita sebagai hidup. Apakah kita mau menjadi orang bebal? Apakah kita mau menjadi seorang yang bijaksana? Nah, ini pilihannya. Dan pilihan ini pribadi masing-masing, saudara dan saya. Mana yang kita mau hidupi? Apakah orang bebal tadi? Apakah arif atau bijaksana tadi? Orang arif juga dikatakan orang yang penuh hikmat, ya. Jadi dia itu menakar dulu atau memfilter perkataan saya ini menyakiti dia enggak. Langkah yang saya akan lanjutkan ini membawa impact atau dampak yang baik enggak? Seperti itu ya. Jadi pusatkan perhatian kita mulai sekarang ini pada kehidupan yang arif atau bijaksana. Saya lanjut ayatnya. Dikatakan di sini ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Rasul Paulus bukan mengatakan semua hari jahat atau hari-hari jahat. Bukan. Tetapi jahatlah hari-hari kita kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jahatlah perhatikan, jahatlah hari-hari demi hari kita lalui jika kita tidak mengandalkan Tuhan. Jadi hidup kita semau-maunya saja, sebebas-bebasnya saja kalau kita mengandalkan diri sendiri atau tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, seperti itu ya. Dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, pergunakanlah waktu. Ada lagu yang mengatakan kayak gini, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu adalah waktu kan? Ada kesempatan, ada waktu. Nah, itu kita pergunakan dengan baik. Apakah kita mempergunakan waktu kita itu dengan jahat? Itu yang perlu kita pikirkan dan perhatikan. Jika kita lakukan hidup kita ini tanpa menghadirkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dalam keseharian kita, jahatlah hari. Adapun damai sejahtera pada hari itu hanya sementara. Karena kita yang mengumpulkan damai sejahtera itu. Tetapi kalau kita minta damai sejahtera daripada Tuhan, kekalah damai sejahtera itu. Ada tidak adanya sesuatu pun mungkin yang mau kita makan, cukup mungkin untuk menahan lapar 1-2 jam, ya bersyukur. Tapi kalau nggak ada rasa syukur atau tidak ada rasa yang berterima kasih kepada Tuhan atas berkat pada hari ini atau selama hidup kita, ya kurang terus atau menggerutu atau dalam hidup itu bagaimana ya, cuma bisa kayak resah gelisah gitu ya. Tetapi orang dalam Tuhan itu yang mensyukuri hidupnya, misalnya contoh ya, dalam hidup ini kalau mungkin sedikit ya puji Tuhan, mungkin dalam pekerjaannya sebab ada motivasi seperti ini. Bersyukurlah sekalipun kerjaanmu itu tidak membuatmu kaya, tidak membuatmu sukses, tapi bisa membuatmu hidup, bersyukur. Pernah dengar ya kata-kata itu ya? Nah, mungkin di dalam instansi pekerjaan mungkin sering itu dibicarakan, mungkin oleh bos-bos ya. Syukuri aja. Sekalipun pekerjaan itu tidak membuat kita kaya atau membuat kita banyak uang, tapi bisa membuat hidup kita 1 bulan mungkin, 2 bulan mungkin, syukuri. Kalau kita banyak mengucap syukur, Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang lebih besar mungkin. Tetapi Tuhan dikatakan dalam Lukas ya, setialah dalam perkara-perkara kecil dan benar. Ya, setia, benar dalam perkara-perkara kecil. Jika kita setia di hadapan Tuhan hal kecil saja, Tuhan akan mempercayai, janji Tuhan ya, Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang lebih besar. Jadi jangan abaikan perkara-perkara kecil itu, karena itu melatih kita untuk menemukan atau untuk mendapatkan di dalam fase perkara-perkara besar. Amin. Amin. Nah, itu ayat yang 16.
Selanjutnya ayat 17, perhatikan. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Alkitab ya mengatakan firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Saudara dan saya jangan bodoh, dikatakan di sini. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Selama hidup, apakah kita tidak mengerti apa yang menjadi bagian kita dalam Tuhan? Saya pikir tidak. Tidak mungkin tidak tahu. Tidak mungkin tidak paham. Kita tahu, saudara dan saya pasti tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Dikatakan, diingatkan di sini. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Kalau orang bodoh, tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita tidak bodoh, berarti kita mengerti firman dan kehendaknya, bahkan menerima janjinya. Jangan kita bodoh. Ya. Artinya supaya bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Kita pasti, tolong ayat-ayat emas lah bisa dikatakan ini ya, yang memotivasi hidup, dicatat ya. Kita coba baca ya, dikatakan di sini kan janganlah kamu mabuk dan sebab itu janganlah kamu bodoh, dikatakan ya. Saya mau konfirmasikan atau bandingkan ayat di 2 Timotius 3 ayat 16. Silakan dibuka. 2 Timotius 3 ayat 16. Sebab firman Tuhan dikatakan di sini, sebab itu janganlah kamu bodoh. Artinya kita belajar firman Tuhan. Nah, kenapa kita harus belajarkan firman Tuhan? Jawabannya 2 Timotius 3 ayat 16. Boleh partisipan atau saudara membacakannya di depan teman-teman saya? Ya, saya akan membacakannya. Beginilah firman Tuhan, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Begini firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yes. Nah, kenapa setiap minggu atau setiap hari harus sebenarnya ya? Tetapi jangan kita menjadi seorang Kristen yang minggu doang atau nafas, Natal atau Paskah, ya. Jangan menjadi seorang Kristen. Kalau mengerti kehendak Tuhan, jangan cuma datang hari Minggu, tiap hari. Nggak harus di hadapan pendeta atau bersama pendeta. Nggak harus. Kita pribadi, kita semua punya Alkitab ya. Alkitab, mau elektronik di HP ini, mau fisik seperti buku, itu tidak berkuasa kalau kita tidak mengimani itu. Itu akan menjadi buku yang biasa, yang kita bakar juga nggak ada gunanya. Tapi kalau dalam tulisan itu kita baca, kita maknai, minta tuntunan Roh Kudus agar diberikan kita hikmat agar mengerti firman Tuhan. Janji-janji daripada firman Tuhan itu mengandung janji-janji yang penuh damai sejahtera, luar biasa kekuatan. Amin. Amin. Jangan cukup untuk mendewasakan iman itu cuma di hari Minggu, cuma hari Rabu. Jangan. Setiap hari. Nggak ada yang melarang. Kalau kita mungkin untuk buka sesuatu ya, itu butuh paket ya. Artinya berbayar. Buka kita bayar nggak? Berdoa bayar. Gratis. Tapi seringkali kita mengabaikan yang gratis-gratis ini, yang penuh janji yang luar biasa ini. Saudara dan saya sah-sah saja jika kita ini mengumpulkan harta, melakukan sesuatu yang kita senang, sah-sah saja. Bebas-bebas saja. Karena ada free will, kehendak bebas manusia. Tetapi jangan kehendak bebas itu sampai melupakan dan tidak mengandalkan sang pemberi kebebasan itu. Tahu ya siapa memberi kebebasan itu? Tuhan ya. Tapi jangan sampai menolak free will tadi, kehendak bebas tadi, jangan sampai menolak rutinitas atau aktivitas kita sebagai anak Tuhan. Bersekutu, berdoa, mengandalkan Tuhan, mengimani. Jangan sampai tidak melakukan itu. Tetapi kehendak bebas kita itu harus kita lakukan beserta Tuhan. Jadi kalau kita mau pergi misalnya mau kemanapun ya kita andalkan Tuhan. Segala sesuatu. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Karena mempersembahkan hidup adalah ibadah yang sejati. Bukan mempersembahkan, misalnya boleh sah-sah saja mempersembahkan uang, mempersembahkan rumah. Itu bersifat fana, saudara. Tetapi mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah
adalah ibadah yang sejati. Kita dituntut Tuhan untuk mempersembahkan hidup kita. Ya. Mungkin kita punya uang, sah-sah saja, kasih uang itu. Jika kita belum bisa memberi diri, dipakai oleh gereja. Mungkin menjadi seorang pendeta, mungkin kita punya uang, kasih uang. Kita punya tenaga, kasih tenaga kita. Kita punya waktu, ya kasih waktu kita. Seperti itu ya. Itulah ibadah kita yang sejati. Amin. Amin. Sebab itu janganlah kamu bodoh, belajar firman, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita berusaha dan kita usahakan. Di sini bukan cuma berusaha ya, tetapi kita mengusahakan, harus, pasti. Saya lanjut. Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Di sini disinggung tentang mabuk oleh anggur. Kita tuh jangan, artinya apa ya? Kalau kita kiaskanlah, kita peribahasakan dengan bahasa yang sederhana. Kalau mungkin seorang mabuk itu lupa akan segalanya ya. Mungkin kita tahu lapo nggak? Lapo. Ya, minuman kita gitu, misalnya di luar, jauh dari rumah. Jika kita mungkin mabuk, pasti kita akan menimbulkan sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan sebenarnya kalau kita sadar. Mungkin perkataan yang jorok, mungkin kita kayak bahasa Batak, sorry ya, si panggaron itu kayak sosokan, wah gitu ya, nantang kayak gitu ya mungkin ya. Artinya mabuk kita itu menimbulkan hawa nafsu kita itu menimbulkan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, ya. Tetapi di sini dikaitkan dengan hendaklah hidupmu penuh dengan roh. Artinya biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Ada perkataan firman Tuhan seperti itu. Roh kita, roh yang diberi oleh Allah, ya, bukan dari hasil usaha kita. Iman kita semua di sini bukan dari hasil kita. Coba perhatikan Filipi pasal 1 ayat 29. Ayo gantian yang lain. Coba baca. Responi firman Tuhan Filipi pasal 1 ayat 29. Roh, kepercayaan kita, iman kita percaya sama Tuhan bukan dari hasil usahamu sebenarnya, tetapi itu pemberian Allah. Ya baca Filipi pasal 1 ayat 29. Sebentar. Ya, beginilah firman Tuhan. Saya coba mewakili kita semua dengan perikopnya, nasihat supaya tetap berjuang. Filipi pasal 1 ayat 29, beginilah firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, Yes. melainkan juga untuk menderita untuk Dia demikian. Terima kasih. Sebab kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya. Berarti artinya kepercayaan kita ini adalah karunia dari Tuhan, bukan dari hasil kekuatan kita. Begitu juga keselamatan. Ya, jangan bangga datang menjadi seorang pendeta atau datang kepada hari Minggu tiap minggu, Senin sampai jangan bangga. Jangan bangga kita seorang yang aktivis rohani yang paling ini. Itu tidak berguna, itu fana. Ya. Hanya status di dunia, mungkin seorang pendeta atau seorang siapapun itu. Ya. Tapi kalau berbahagialah kita kalau kita mempunyai status di dalam Tuhan. Artinya menjadi warga kerajaan Allah. Kepercayaan kita ini adalah anugerah. Keselamatan kita adalah anugerah. Ya, bukan dari hasil usaha kita. Bukan dari, kalau bisa ya, orang-orang kaya itu pasti bisa belilah. Kalau keselamatan bisa dihasilkan dari dibeli atau harta, ditukar, barter gitu. Berbagai orang kaya. Berarti firman Tuhan gak berlaku tentang orang kaya suka masuk kerajaan surga. Ya, tetapi berbahagialah kita semua di sini diberi atau mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kita punya iman, kita punya hidup, kita punya segalanya itu karena anugerah Tuhan. Ya, only by grace. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Oke, selanjutnya, sorry agak lama supaya kita
mengerti lagi. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati, ya. Bernyanyi dengan segenap hati dan bersorak untuk Tuhan, ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Perhatikan 21 ini paling juga mendarat kepada kita agar kita bisa mengerti. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Jadi kita merendahkan diri, bukan rendah diri ya. Merendahkan diri artinya kita rendahkan diri artinya saling ya menguatkan mungkin. Jangan saling meninggikan, ya. Jangan saling meninggikan. Artinya saya paling hebat, saya paling bisa, saya paling tahu, saya paling dahulu. Artinya senioritas gitu ya. Ada kayak seperti senioritas, ada yang masih pemula gitu. Tetapi kita belajar merendahkan diri. Kalau mungkin teman kekurangan rohani, kurang rohani lah artinya, atau masih masa-masa dalam pertumbuhannya, kita bantu. Kita bantu artinya saling menolong. Rendahkan dirimu, ajak temanmu. Jangan mau berjuang sendiri, jangan mau hebat sendiri, tetapi sama-sama. Amin. Amin. Seperti itu. Biarlah sekiranya firman Tuhan ini mendarat dalam hati dan pikiran kita masing-masing, agar kita bisa bertumbuh dalam iman dan pengenalan kita kepada Kristus. Amin. Amin. Kita akan berdoa, kita tutup mata kita. Bapa dan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kami sadari bahwa hidup kami banyak sekali anugerah-Mu yang melingkupi kami hidup semua karena anugerah Tuhan, bukan dengan kekuatan, kehebatan kami, tetapi keluar biasaan pemelihara sempurna Tuhan yang melihara kami. Baru saja kami mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu, Roh Tuhan terus menaungi setiap hati pikiran kami, agar kami terus mengingat firman Tuhan yang telah kami dengar, agar kami menjadi pelaku firman, agar kami juga menjadi seorang dewasa rohani. Bantu kami Tuhan, agar kami bisa melewati hari-hari kami yang dalam kemustahilan ini, agar kami bisa melewati dengan semua bersama Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi rema yang terus mendarat dalam hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selanjutnya langsung selesai gitu ya. Baik, masih ada sukacita teman-teman semuanya. Amin. Haleluya. Semoga firman Tuhan